Halo guys, kali ini kita akan ceritakan donghua kesayangan kalian, Wudong Qiankun Season 4 episode 1. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita ingat lagi cerita di season sebelumnya, di mana Lindong tengah memasuki monumen bela diri kuno dan memasuki mode pelatihan bersama 10 perwakilan sekte lainnya. Di tengah pelatihan itu, dalam kesadaran spiritualnya, ia berhasil menemukan inti dari seni bela diri manifestasi yang ternyata berwujud bocil FF. Tidak disangka bocil FF itu adalah muridnya Hemo selaku pemilik simbol leluhur pelahap. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mantap-mantap, jangan bergerak dan kita nyetyok. Di tengah pelatihan itu, tiba-tiba muncullah sebuah ledakan cahaya ke atas dan terbangunnya beberapa praktisi yang ternyata mereka mendapat seni bela diri tingkat 9. Mereka sedikit kecewa karena tidak mendapat seni bela diri manifestasi. Tetapi seni bela diri tingkat 9 ini juga bukanlah seni bela diri biasa. Kini tinggal tersisa 2 orang, yaitu Lindong dan Ling Langtian yang masih belum terbangun juga. Ketika itu, sebuah cahaya berbentuk burung ponik api terbang ke atas, lalu diikuti dengan Ling Langtian sehingga membuat semua orang takjub melihatnya. Ya, itu adalah seni bela diri manifestasi. Berkat keberhasilannya, ia mendapat gibahan dan pujian dari orang di sekitarnya, termasuk dari Tuan Mu selaku perwakilan dari salah satu ketua sekte. Namun di tengah pujian itu, tiba-tiba muncullah sebuah ledakan doki yang berasal dari Lindong, yang ternyata Lindong menerobos kerana penciptaan Ki. Sekarang kita dibawa ke alam spiritual Lindong, di mana Lindong tengah bersama dengan Xiao Diu dan muridnya Hemo. Ketika Lindong telah menerobos rana, murid Hemo langsung menunjukkan seni bela diri yang akan Lindong terima sebagai pewaris simbol leluhur pelahap. Tiba-tiba langit yang sebelumnya tenang mendadak memunculkan gelombang energi yang kuat. Hal itu membuat orang menjadi terkejut karena tidak pernah melihat fenomena ini sebelumnya. Setelah mendapatkan seni bela diri manifestasi, Lindong turun berjalan ke depan dengan gibahan praktisi yang ada di sana. Mereka tidak menyangka jika Lindong yang hanya di ranah penciptaan Ki saja bisa mendapat seni bela diri manifestasi. Namun mendengar gibahan mereka, Lindong tidak menghiraukannya dan terus berjalan ke depan. Sampai akhirnya Lindong disapa Lin yang langsung mengucapkan selamat serta memperkenalkan Tuan Lin Mu selaku salah satu ketua sekte Lin, yang langsung mengingatkan Lindong untuk ikut dalam kompetisi keluarga Lin 3 tahun lagi. Lindong berlaku sopan karena memang sebelumnya 2 orang ini bersikap baik kepadanya. Saat ketua Lin memberitahu jika Ling Langtian juga mendapat seni bela diri manifestasi, Xiao Diu merasakan ada yang aneh pada Ling Langtian, namun ia belum mengetahuinya. Selanjutnya ketua Lin memberitahu jika 4 sekte besar datang ke sana tidak hanya untuk mempelajari seni bela diri saja, yang membuat semua orang bingung. Akhirnya Ling Langtian menerangkan kepada semua sekte jika di bawah menara pelatihan terdapat harta peninggalan sekte kuno. Namun di sana ada penjaga kelelawar iblis kuno yang sangat kuat.
Tapi Ling Langtian menawarkan kerjasama untuk bergabung mengalahkannya dan akan membagi harta kuno yang ada di sana. Nampaknya tawaran Ling Langtian cukup menarik sehingga satu persatu sekte setuju untuk ikut bergabung, tidak terkecuali sekte Iblis Agung dan sekte Boneka Yin. Namun Xiao mengingatkan Lindong untuk tidak ikut dan segera pergi dari sana. Hal itu langsung disetujui Lindong karena ia pun dapat merasakan jika ada hal yang berbahaya tersembunyi di sana. Selanjutnya Ling Langtian segera mengambil komando kepada 4 sekte besar untuk menghancurkan prasasti pelatihan sebagai jalan menuju istana kuno yang berada di bawahnya. Ketika prasasti telah berhasil dihancurkan, semua orang bergegas untuk memasuki monumen dan begitupun dengan Lindong yang segera pergi menaiki keponakannya Xiaoyan. Namun ternyata muncul seekor kelawar darah iblis kuno yang langsung ngamuk karena dia dibangunkan. Melihat itu 4 sekte besar bersama sekte lainnya segera menyerang secara bersamaan. Namun bahkan dengan serangan keroyokan pun masih belum dapat membuat kelawar darah iblis kuno menjadi terluka. Oleh sebab itu, Ling Langtian akhirnya menyerang dengan kekuatannya sendiri. Hal itu membuat ledakan besar sehingga Lindong yang melihatnya dari kejauhan bertanya-tanya apakah 4 sekte besar benar-benar dapat mengalahkan penjaga istana kuno. Di sisi lain, ternyata satu serangan yang dilakukan Ling Langtian memang benar-benar dapat membuat kelelawar darah iblis kuno terjatuh sehingga membuat semua orang berteriak kegirangan. Namun ternyata lagi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bangkitnya kelawar darah iblis kuno. Namun karena makhluk itu telah terluka parah, ia malah kabur dari sana dan hendak dikejar, namun dihentikan oleh Ling Langtian yang menganggap mengejar hewan itu hanya buang-buang waktu saja dan tenaga karena tujuannya adalah harta yang ada di istana kuno. Di sisi lain, Xiao meminta Lindong untuk lebih teliti dalam mencari kelawar darah iblis kuno. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka dibuat terkejut saat melihat kelelawar darah iblis kuno yang telah terluka parah karena habis diserang oleh 4 sekte besar. Hal itu sekaligus membuat mereka sedikit senang karena dengan begitu aksi mereka untuk mengalahkannya jadi sedikit mudah. Xiao tidak terbayangkan berapa banyak kekuatannya akan pulih jika berhasil menyerap esensi darah kuno yang berada pada kelelawar darah iblis kuno itu. Oleh karena itu, pertarungan antara mereka berempat tidak terelakkan lagi.